Oke. Rindu Mazmur kepada 80. kediaman Allah. Bahasa aslinya Baitullah. Baitullah. Bait Allah. Maka itu kita sering dengar orang Kristen bilang bait Allah ya. Ya. Dia rindu bagaimana orang bait Allahnya belum ada. Betul. Yang membangun bait Allah itu Salomo, putranya. Karena Tuhan nggak mau Raja Daud bangun. Di dalam kitab 2 Samuel ditulis, ya Tuhan, aku akan membangun bait bagimu. Lalu Tuhan menyuruh Samuel bilang kepada Raja Daud, masakan kamu yang bangun rumah bagiku? Anakmu Salomo yang nanti akan bangun rumah bagiku. Jadi pada saat ini ditulis, bait Allah belum ada. Nah dia kemana gitu? Pertanyaannya ini orang kemana ini? Bait Allah yang di mana? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan melanjutkan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Seperti yang teman-teman dengar tadi, Ustadz Kainama ingin membacakan Mazmur 84 secara keseluruhan. Tetapi sebelumnya, Ustadz Kainama membaca perikop dari Mazmur 84 tersebut, di mana judul dari perikop itu adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Dan seperti biasa, ilmu cocokmologi Ustadz Kainama langsung muncul. Dan dia berpikir bahwa rindu kepada kediaman Allah di sini yang dimaksud oleh Raja Daud itu adalah Ka'bah atau Baitullah yang ada di Mekah. Dan kita juga dengar bersama tadi Ustadz Kainama mengatakan dia rindu bagaimana sedang bait Allahnya belum ada. Karena menurut Ustadz Kainama, bait Allah yang dimaksud oleh Raja Daud adalah bait Allah yang belum dibangun. Sebenarnya pernyataan ini kontradiksi dengan apa yang diyakini oleh Ustadz Kainama. Bagaimana mungkin ada dua bait Allah yang dibangun? Karena menurut pernyataan Ustadz Kainama yang dirindukan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 84 adalah bait Allah yang ada di Mekah. Sementara setelah Salomo membangun bait Allah, artinya ada dua bait Allah. Kita kesampingkan dulu poin yang itu. Mari kita melihat bait Allah yang mana yang dimaksud oleh Raja Daud di dalam Mazmur 84. Apakah bait Allah yang di Mekah atau bait Allah yang lain? Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Keluaran 25 ayat 8-9, di sana menceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan. Mari kita baca. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh, kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Oke, mari kita lihat bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibrani, kata tempat kudus di dalam Keluaran 25 ayat 8, yaitu Mikdas, atau dalam bahasa Inggris dikatakan sanctuary. Dan pada ayat 9 dari Keluaran 25, di sana dikatakan kemah suci, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Mishkan atau tabernakel. Di dalam Keluaran 25 ayat 8, tujuan tempat kudus atau kemah suci dibangun supaya Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi tempat kudus atau kemah suci adalah rumah Tuhan, atau yang disebut oleh Ustadz Kainama tadi adalah Baitullah atau bait Allah, karena Tuhan berdiam di sana. Oke, untuk memperkuat argumen kita, mari kita tambahkan beberapa ayat. 1 Samuel 1 ayat 7 dan 9. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada satu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Oke, kita sudah dengarkan bersama di dalam 1 Samuel 1 ayat 7 dan 9 ada kata rumah Tuhan, atau di dalam bahasa Arabnya adalah bait Allah. Bukan bait Allah ya, bait Allah. Jadi, di 1 Samuel 1 ayat 7 dan 9, Raja Daud belum ada, apalagi Salomo.
yang akan membangun bait suci Tuhan secara permanen. Dari sini kita bisa melihat rumah Tuhan atau rumah Allah yang dimaksud oleh Raja Daud adalah kemah suci yang dibangun oleh Musa atau yang dibangun di zaman Musa ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mari kita buka 1 Samuel 1 ayat 7 dalam bahasa Ibrani. Teman-teman bisa lihat di sana, rumah Tuhan di dalam bahasa Ibrani adalah bait YHWH atau bait Yahweh. Di dalam bahasa Inggrisnya, the house of Yahweh. Di sini kita bisa melihat bahwa pertanyaan Ustadz Kainama yang mengatakan bait Allah yang mana yang dimaksud oleh Raja Daud atau yang dirindukan oleh Raja Daud. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, sudah sangat jelas bahwa bait Allah yang dimaksud adalah kemah suci yang dibangun oleh Musa. Dalam videonya, Ustadz Kainama membaca Mazmur 84, satu pasal. Dan inti dari semua pembacaan itu adalah Ustadz Kainama ingin menunjukkan bahwa Raja Daud rindu dengan bait Allah yang ada di Mekah. Dan tidak ada di dalam sejarah, di dalam Alkitab, bahwa orang Yahudi pergi berziarah ke Mekah atau menjalankan ibadah haji. Bahkan sampai sekarang orang-orang Yahudi tidak melakukan hal tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Kainama karena semakin beliau berbicara, semakin banyak hal yang kita akan bahas. Besok kita akan menanggapi pernyataan beliau ketika menanggapi video saya. Nanti kita akan lihat apakah sanggahan beliau bisa diterima atau cuma cari pembenaran. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Dan besok kita akan lanjutkan dengan tanggapan yang lain. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim, terutama Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul enggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?